Saya penasaran, saya buka jendela dari dalam tuh patung gajah dari keramik itu, yang kayak patung Thailand tuh, sama patung penari Bali dari kayu. Itu gerak-gerak. Ya dulu waktu masih SMP kelas 1 tuh mesti kalau mau tidur nggak bisa tidur. Mesti kalau tidur tuh mesti berantem sama setan. Lihat jendela tak buka gitu. Kok di situ ada orang main kartu Cina tuh ceki itu loh. Ada empat orang, tak buka tuh yang main siapa, ngelihat saya semua tuh nggak ada wajah, mata nggak ada, hidung nggak ada, mulut ya ada. Ya kalau yang terakhir yang lihat tuh ya pas di Lawang Sewu itu, yang bisa lihat saya sendiri. Orang tua, gundul, rambutnya pakai celana kayak celana goni itu. Oke, ini enaknya malam-malam ngobrolin apa nih mas nih? Kira-kira punya pengalaman apa aja nih mas? Pengalamannya Akeh mesti ya? Oh, ya cuman di rumah Godean tempatnya Eyang. Ya sana kan ada kolam namanya Belik kan. Belik. Belik itu apa mas? Bahasa Jawanya orang bilang itu kan belik. Belik. Kalau orang kan kolam. Tapi itu kan mata air. Itu mata air. Ya waktu saya kelas SMA kelas 2. Oh mata air. Kalau saya tuh taunya Banyutuk ya. Tuh ya itu kan kalau Jogja kan belik. Juga untuk mandi, untuk nyuci. Ya pokoknya untuk kebutuhan rumah tangga. Tetangga sana sekitar. Dulu Eyang kan lurah soalnya. Ya waktu kelas 2 SMA dulu tahun berapa tuh ya? Tahun 87 ya? 87. Orang berapa tahun? Ya itu ada itu loh, kalau orang bilang tuh ting sentir itu loh. Lampu minyak tuh, lampu minyak yang bentuknya cuman kayak cangkir itu, kecil segini. Itu jalan sendiri dari kolam Belik itu sampai ke gerbang. Jaraknya berapa meter? Ya jauh. Itu ngelewatin saya jalan selang 2 hari dari gerbang itu ke Belik, hilang di Belik. Selang 3 hari saya pulang main tuh jam 11 malam ketemu sama cewek. Asli, cewek asli apa? Iya cewek asli, pakai kemben gitu. Itu malam? Malam jam 11. Rambutnya panjang, pakai mahkota itu. Ngobrol, ngomong, saya nggak mikir itu siapa. Saya nggak mikir kok malam-malam cewek kok pakai kemben gitu. Cantik lagi. Itu juga nalar sih. Ya, ngobrol ya sekitar sampai hampir jam 12. Dari jam 11 sampai ya lama. Ngobrolnya apa aja? Macem-macem. Saya nggak mikir itu siapa. Pokoknya ketemu cewek, pakai kemben diajak ngobrol. Terus pulang, saya ngomong saya tak masuk dulu rumah, ngantuk gitu. Baru mau buka kunci garasi, tahu-tahu kayak saya tuh suruh kayak dipaksa noleh ke belakang gitu loh. Badannya dari itu sampai pantat ke kaki terus tuh ular. Ya segede pohon kelapa itu, ularnya panjang itu. Tapi mukanya masih kelihatan.
Cantik. Ya cantik, tapi dia nggak ngeliat saya, dia ngeliat ke depan jalan. Ya habis itu saya buka kuncinya kan kacau kan, kok ular. Ya cuman itu ketemunya. Nyata banget mas tuh ular yang Nyata, saya nggak mimpi nggak apa ya, ketemu langsung. Udah kayak ya saya udah tak tinggal lari. iya, berarti udah sosok ibu orangnya itu berarti. Tapi padahal cantik ya waktu ngobrol itu. Cantik. Ya baiklah orangnya. Tapi diajak ngobrol tuh nyambung gitu mas. Nyambung. Kan namanya hantu kan. Nyambung ya, dia gini-gini pakai bahasanya bahasa Jawa halus. Oh Romo Inggil ya. Iya. Orang Jawa ya. Romo Inggil, enggih, monggo. Iya, Jawa halus. Dia yang nyapa dulu. Sugeng Itu tahun berapa mas tadi? 87. 87. udan ning sasi udah Desember hampir 30 luh netes 5 tahun yang lalu ya. pipine dan Iya. Itu kan zaman dulu kan pasti rumah ke rumah kan masih jauh masih sepi ya. Rumah tuh ya nggak jauh, tetangga sebelah itu ada, tapi jaraknya ada jalan kayak itu gang gitu loh. Terus setelah lihat itu gimana mas? Itu kan masih SMP masa dulu ya? SMA kelas 2. SMA. Terus ngobrol cerita sama orang tua atau apa? Enggak, saya cuman itu yang tunggu situ udah. Ya coba Nggak cerita ke siapa-siapa gitu enggak? Enggak. Ya ngapain gitu loh. Untuk ini baru pertama kali cerita. Iya, makanya. Kita ini di alur kehidupan. Karena dia lihatnya ya itu dia, setengah manusia setengah ular. Terus setelah itu nggak ini mas, nggak coba cari tahu apa gitu. Saya dambatin itu yang ada di kolam dibeli itu yang tunggu. Wong soalnya kalau setiap malam Jumat itu dulu itu mesti bunyi kelenengan. Menengan? Gamelan tuh loh. Oh gamelan, musik-musik Jawa gitu. Malam dari mulai jam 10 ya sampai jam 1, jam 2 itu selesai. Itu yang dengar itu suara itu emasnya doang atau orang lain juga bisa dengar? Ya waktu itu saya, tapi ada yang saudara ya ada denger, terutama ibu saya. Oh, iya mainnya lagu-lagu Jawa gitu ya. Langgam-langgam Jawa. Nah itu. Tapi tahun berapa tuh terus gak pernah bunyi, itu tahun 2005 kalau nggak 2006 terus gak ada suara. Udah hilang gitu. Mungkin seiring dunia udah mulai modern kali ya wilayahnya. Tapi kejadian kecelakaan di depan rumah kan jalan gede itu mesti ada yang jatuh. Itu orang yang jatuh kok saya tanyain alasannya apa, ada ular nyebrang gedenya sekelapa, yang ngerem jatuh. Itu pasti alasannya pasti bakal bilangnya seperti itu. Ya 3 kali kejadian tuh. Terus itu dulu ngeliat waktu SMA, terus sekarang atau setelah itu pernah diliatin lagi nggak? Enggak. Berarti itu pertama dan terakhir. Tapi kalau yang ini mas sekarang atau belinya tuh masih ada nggak sih? Masih Dipakai buat ini juga apa? Umum? ya umum, tapi cuman kayak nyuci tikar gitu tuh. Tapi masih ini juga, masih kalau orang Jawa angker ya, masih angker gitu. Ya dulu kan pernah tuh bunuh diri waktu saya belum lahir, yang cerita ibu saya. Pernah apa? Untuk bunuh diri tetangga sana. Itu kan di sekelilingnya kan ada pohon gayam, itu namanya pohon gayam. Gayam itu? Gayam tuh yang itu loh, pohonnya melengkuk. Nggak bulat tapi ada lengkukan ada itu. Ya kalau misalnya ke sana bisa lihat sendiri. Ya pohon gayam itu yang untuk gantung tetangga. Kata ibu saya. Itu dulu banget berarti ya, sebelum 85. Ya waktu saya belum lahir, zaman masih tahun kok enggak 40-50-an. Seru ya ceritanya. dari Blik doang model ya. Terus ada lagi mas cerita-cerita yang ini mas, serem. Biasanya kan kalau di Jawa tuh kan banyak kan cerita-cerita serem gitu. Ya kalau saya tahu ya cuman itu, sama di rumah Kudian sana kan ada pendopo nih. Kalau yang bekas lurah itu kan ada pendopo. Buat ngumpul-ngumpul ini kan.
ya warga kalau itu ada bunyi-bunyi ya kayak klotak-klotak gitu tuh. Saya penasaran, saya buka jendela dari dalam tuh patung gajah dari keramik itu yang kayak patung Thailand tuh loh. Iya. Yang gajah Thailand tuh loh ada ini. Sama patung penari Bali dari kayu. Itu gerak-gerak itu tahun berapa ya? Itu tahun 89 kalau nggak 90. Ini masih ini juga ya, masih bujangan juga ya. Iya. Nah itu patungnya emang cuma ada 2 atau dia tuh apa? Iya yang nari cuma 2, patungnya ada 3 tapi yang gerak-gerak cuma 2. Yang patung gajah sama Yang Penari Bali. Iya dominannya. Nari Bali yang kayu itu. nari-nari joget-joget. Ya enggak kok goyang-goyang aja. Goyang-goyang. Nah, digoyang-goyang kayak anak kecil mainan itu loh. Patungnya emang besar nggak sih? Itu. Patung Balinya segini, patung gajahnya segini. Ngeri juga ya di jalan kayak gitu ya. Iya. Enggak Itu itu berisik gitu mas. Wah, joget. Iya berisik kayak misalnya lantai Berisiknya tuh di sama musiknya atau suara patungnya yang gerak-gerak itu klotak-klotak lantai kayak gitu kan soalnya kan lantai. ya cuman itu kejadiannya itu. setelah ditengok ya patung gitu. Iya Cerita juga nggak sama orang tua? enggak itu temen terus ngeliat terus pelan-pelan ngomong, aku tak pulang dulu ya, ada lari takut. Kakak Temannya juga pada dengar itu. ya lihat Pada lihat. lihat Oh jadi nggak cuma mas yang lihat. saya lihat, teman saya penasaran lihat, langsung takut, ngomong pulang dulu. Kakak saya juga marah-marah, ada suara berisik apa tuh. Saya lihat ini lo gerak, dilihat gerak langsung lari, takut masuk kamar. Berarti lama dong itu joget-joget gerak-gerak. Lama, wong saya tutup jendelanya, saya itu masih bunyi-bunyi, tak diemin aja. Nggak berarti kan itu kan nggak cuma kejadiannya itu nggak cuma sekali kan, berarti kan artinya kan dia sering ya kayak gitu ya. Enggak, cuma sekali itu. Cuma sekali itu. itu. Oke. Terus diapain setelah joget-joget patung bisa goyang-goyang? Ya udah, tak tinggal aja, ya berhenti sendiri. Sendiri. Suaranya kalau udah nggak ada suara berarti kan berhenti. Oh, tak kira tuh kayak misalkan kayak gitu kan kayak apa nggak cuma sekali gitu kan, takutnya kan ada yang bisa dia lebih gitu kan, kayak apa kau kenalin lah gitu kau. Enggak. Iya biasanya kalau kayak gitu ketika ada orang baru main gitu kan, Iya. suka nampakin atau ngasih Enggak. tanda gitu. Enggak, itu nggak tahu gimana itu. Soalnya yang tahu kan, yang lebih tahu kan misalnya kalau yang masih ada gitu kan bisa cerita, oh ini nih, tapi itu nggak tahu ya Pak, cuman itu aja. Itu patung emang olah-olah dari siapa atau dikasih? Patung dulu itu beli waktu saya belum lahir, itu bapak saya dulu di Bali. Ini yang patung jadul ya, Patung Bali, hitam warnanya, patung kamar. kayu. Ya, itu berarti. Kalau yang gajah itu dari kakak, yang keramik. Emang dari Thailand atau Bukan sih, bikinan Purwakarta apa itu keramik itu loh. Oh, kalau saya tanya dia berarti. Tapi sekarang udah pada nggak ada semua, udah dikasih. mau juga yang terima ya? Nggak tahu mungkin ceritanya, nggak bisa goyang. Apa ditahan juga ceritanya tuh kayak gitu tuh. Kalau kayak ke posisi Mas Bang ini gitu. Terus ada apa lagi mas cerita di rumah itu mas? Rumahnya kayaknya Ya paling gitu, kalau banyak cerita ya yang nunggu rumah sana. Tapi emang rumahnya tuh rumah tua, Rumah tua, saya belum lahir. Udah zaman Belanda, zaman Jepang. kalau yang Jawa kan Londo sebutnya, kan Belanda tuh Londo. Berarti sebelum kemerdekaan tuh masih. Oh, udah. Itu rumahnya tuh di tengah hutan atau tengah sawah atau gimana mas? Ya di rumah, ya deket tangga rumah, tangga. Oh, jadi nggak jauh-jauhan gitu sama Enggak. Tapi Tapi sekarang masih ada rumah? masih Ada yang nempatin? ada. Yang nunggu ada. Oh ada juru kuncinya? Ada. Jaga ayo. Kapan-kapan kita kesana. Menarik.
apalagi pengen tahu cerita secara langsungnya itu tuh yang jadi misteri. Aku yakin nih ceritanya Mas nggak cuman ular sama apa tadi Sama yang di godean itu. masih banyak dari Enggak. apalagi Mas? Ya dulu waktu masih SMP kelas 1 tuh mesti kalau mau tidur nggak bisa tidur. Mesti kalau tidur tuh mesti berantem sama setan di godean sana. Berantemnya itu berantem gimana? Ya berantem, pokoknya berantem. Adu mulut atau Enggak berantem, kayak orang berantem fisik. Tapi mukanya macam-macam yang musuhnya itu. itu waktu masih SMP. Iya dikeroyok gak cuma satu orang. Banyak. Oh setannya banyak. Heeh. Ya menang terus, kalah tuh ya. Kalau kalah itu saya nggak bisa bernapas. Itu pas mau tidur berarti sadar dong ya? Ya dalam mimpi, tapi terus kayak itu apa? Kayak terus gitu ya? nyata itu. Itu berapa tahun ya? Sampai kelas 2 SMA kalau nggak salah. Awal kelas 2 SMA awal. Dari SMP sampai SMA. Itu Lama dong. itu terus pas kelas 3 itu waktu libur semesteran itu tidur habis gak berantem itu bangun-bangun badan saya masih ketinggal, kok bangun kok enteng sekali gitu loh. Itu cerita awalnya gimana Mas? Waktu awal-awal bisa berantem sama setan nih. Ya nggak tahu. Tiba-tiba dari mimpi tiba-tiba ketemu gitu kan. Heeh. Berarti pas lagi kayak misalkan kan kayak lagi mukul itu kan pasti kan berasa tuh gitu kan. Jadi ketika lagi mukul setan gitu kan pasti kayak tangannya kayak berasa gitu atau Ya pokoknya kayak orang kalau misalnya apa ya, kalau bahasa Jawanya ngelindur itu loh. Oh lindur. Iya itu pokoknya apa guling apa bantal ya tak pukulin gitu ya, pokoknya kayak Lindur tuh beda sama tindian. ya kalau kalah tindian nggak bisa itu. Habis itu kalau udah ngucap Allahu Akbar sadar. gitu. Orang kan kalau yang tindian kan kalau yang nggak dibangunin lama-lama bisa Iya. lewat tuh kan. Tapi aku nggak langsung Allahu Akbar langsung bangun. Itu berulang terus Mas. Wah berulang terus. Atau tiap hari apa gitu. Enggak tiap hari. Lumayan lama dong dari SMP. Dari SMP sampai SMA masalahnya itu. Gila. Nggak coba ini. Dan nggak pernah ngomong orang tua. Iya, nggak pernah ngomong orang tua. Karena pasti paling cuma bilang, oh ini cuma mimpi, ya pasti kan kayak gitu kan. Iya, namanya orang tua kan pasti ngayem-ngayem nih, mendapati. Ya kelas 3 pas semesteran itu libur semesteran pertama itu ya itu bisa Itu di rumah Godean juga. bisa bangun tapi badannya kok ketinggal. Terus Tinggalnya di ya di tempat tidur. Terus saya tidur lagi tak pas-pasin bangun lagi kok ketinggal lagi, enteng itu loh badannya. Lihat jendela tak buka gitu. Kok di situ ada orang main kartu Cina tuh ceki itu loh. Kiu-kiu. Ya pokoknya ceki yang panjang itu loh, yang kartu Cina itu loh. Yang bulat-bulat gitu kan, kotak ada bulat-bulatannya gitu. Oh, bukan, bahwa tulisan-tulisan anu itu loh, bingung tuh loh. kayak masuk gitu loh dia. Terus pakai surjan semua, pakai itu belangkon, tak buka. Oh, pakaiannya pakaian Jawa, cuman mainnya main-main ceki-cekian. Ada 4 orang tak buka, itu yang main siapa, ngelihat saya semua tuh nggak ada wajah, mata nggak ada, hidung nggak ada, mulut nggak ada. Kosong gitu. Kebayang sih. Itu sih udah kebayang sih. Soalnya kamarnya kan saya dulu di Godean waktu itu kan paling timur sendiri. Jadi tengah tuh tempat garasi untuk mobil. Jadi kamar dulu yang saya pakai itu dulu kandang kuda, kok nggak kandang kereta kuda itu. Oh, itu kayak andong ya kalau zaman andong ya. Nah Nggak itu. tuh waktu kan lama tuh masa dari SMP ke SMA itu tiap berantem itu wajah setannya tuh nyata kelihatan ya muka kayak kita gitu atau gimana? Mukanya nggak kayak manusia apa peletotan itu. Kayak ada kayak mukanya nenek sihir kayak apa. Dan itu hampir kejadian tiap hari sampai SMA itu. Saya nggak takut. Kalau saya kan pasti cerita kan sama bapak. Berarti kayak ibu, kan. nenek sihir kayak di film-film gitu, emang ternyata bentuknya yang di mimpi tuh Iya, kayak bener gitu ya? juga ya berarti ya. Iya. Kayak ada tanduknya kayak gitu juga berarti emang bener ya. Ya apa ya? Terus setannya tuh
tangan kosong atau bawa senjata? Tangan kosong, ada yang bawa senjata segala. Saya kadang-kadang nggak bawa senjata, saya nggak bawa senjata. Ya kalau kesabet itu ya biasanya saya tuh bangun tidur kok kesabet bener, sini merah. Oh ada tandanya kalau bangun. Tuh. Jadi di mimpinya begitu, tapi kenyataannya tiba-tiba udah Ada merah-merah. dia. Nah itu tuh, itu yang jadi Ya itu sudah apa? Tak bikin cuek aja udah. Iya. Habis itu saya nggak jadi penakut. Karena udah kayak terbiasa gitu ya. Masnya tuh indigo atau gimana? Enggak ya? Bukan. Biasa kayak saya gitu. Kalau saya kan orangnya kurang peka sama hal-hal kayak gitu. Nggak tahu nggak peka atau karena nggak sadar. Ya itu ya seperti itu. Terus pas bisa ngerogoh sukmo itu saya mau buka pintu kamar toh. Oh, ini lain lagi ya Mas? Enggak ya pas itu bisa ngerogoh sukmo itu bangun dan Kejadian itu, oke. itu ada orang main kartu terus saya mau buka pintu mau keluar dijagain. Kayak beruang itu ada tanduknya, matanya gede merah, bawa pentungan kayu tapi udah kayak kayu kropos-kropos gede itu. Kukunya tuh tajam-tajam hitam itu. Warnanya coklat bulunya. Tuh. Nggak boleh keluar, dijagain terus, saya nggak boleh keluar. Barangkali kalau saya keluar paling saya udah nggak bisa balik ke badan saya lagi. Ya itu berarti yang lewat nih kalau orang tindian lewat tuh ya. Ya itu yang paling yang nganu itu yang jagain saya. Leluhurnya. Nggak tahu. Nggak tahu karena bentuknya udah macam-macam soalnya. Terus itu sadar kan sampai SMA tuh Mas kan lumayan lama tuh ya. Itu sadarnya gimana tuh sampai? Ya habis itu saya kalau SMA bisa roh saya bisa hilang itu terus habis itu kalau pergi mesti pulang pagi. Dia jangan sampai tidur malam. Oh, itu cara ngilang. Takutnya kejadian lagi. Tapi itu tetap nggak cerita sama orang. Saya cerita sama ibu saya, terus sama orang yang punya lebih itu mau diasah dilatih, tapi saya nggak mau. Jadi normal. Orang Magelang, orang Magelang, tapi nggak mau. Terus dikasih nasihat. Ya bobo dilatih, mau suruh bisa ngerogoh sumo tapi terkendali gitu loh, tapi mau. Iya. Siapa mau kan dikit. Makanya. Seru mimpi ketemu setan tiap malam. Karena itu kan saya nggak turunan, nggak ada yang ngajarin, nggak itu kok bisa gitu loh. Jadi kayak apa ya? Udah kayak berkah dari Tuhan gitu kan. Kadang-kadang kan ada orang yang misalkan tiba-tiba bisa melepas raganya. Ya kayak punya indera keenam gitu kan orang nggak bisa milih kan. Iya. Tapi saya nggak mau. Kenapa Mas nggak mau? Mas? Ya males aja. Karena takut dari pandangan orang, ini orang ngapain sih kayak gitu kan. Terus waktu kan ceritanya sama ibu ya. Bisa yang mimpi ketemu apa bisa berantem? Enggak, berantem tuh enggak cerita. Oh, enggak cerita Cuman gitu. bisa roh saya lepas dari raga tuh. Berarti orang tua, bapak, ibu nggak ada yang tahu. Ya cuman ibu yang tahu terus saya cerita itu. Terus apa nasihatnya waktu itu? Bilangnya gimana ibu? Ya terus diajak ke Magelang itu. Oh diajak orang yang pintar itu. Ya buat buka itu ya tadi ya. Enggak mau. Iya. Karena habis itu yang terakhir nih ya. Saya lulus SMA itu pulangnya kok pagi terus, habis itu saya terus kok pulang mesti pagi terus karena saya nggak bisa tidur. Kayak ada yang ngejar-ngejar. Sosok 3 itu. Itu masih SMA juga. Udah lulus. Oh udah lulus. Terus saya ke kamar ibu tidur sama ibu, nggak bisa tidur. Sosok 3 itu pakai jubah itu, sini tutupan, mukanya nggak kelihatan kosong tuh, bolong gitu. Bawa itu loh apa? Yang 2 bawa kayak tombak tapi ininya sambit gitu loh. Oh iya. Kayak malaikat pencabut nyawa itu loh. 2 yang Malaikat kematian gitu. yang tengah itu nggak bawa apa-apa. Yang 1 megang kepala saya gini mau ditarik gini sudah nggak karu-karuan itu. Terus yang tengah gedein tangannya nyabut. Ini belum waktunya. Nah habis itu saya sadar bangunin ibu terus dimandiin ibu.
jam 12 malam. Dimandiinnya pakai Air sumur. oh nggak pakai tubing, pakai timban. Langsung air sumur dianu berapa kali itu terus enak nggak bisa tidur terus agak lega gitu terus bisa tidur. Tapi pagi jam 2 baru bisa tidur. Ya itu yang terakhir itu. Kejadian saya sendiri yang saya alami loh. Tapi sampai sekarang pun masih Masih sering nggak mas ngalamin Enggak. apa yang berarti pas lagi SMA aja gitu berarti. Ya paling aku kesimpulannya iman saya kurang gitu aja. Selama ini saya sholat, ya udah enggak. Jadi benar sholat tiangnya ini yang agama, tiangnya hidup. Jadi kalau sekarang udah nggak pernah lihat itu mas yang apa aneh-aneh? Oh enggak. Sama sekali nggak pernah. Enggak. Ya kalau yang terakhir yang lihat tuh ya pas di Lawang Sewu itu. Itu kapan tuh? Wah itu udah lama itu tahun 2009. Lawang Sewu Semarang. Ya? Semarang. Semarang. Yang di bawah tuh yang tuh bantai itu loh. Kan cuman kesana sama istri sama anak tuh ngomong di sini angker. Dulu kuncinya tuh ngomong yang apa guide-nya. Itu tuh anunya ke sini. Anak-anak itu pada ngelihat mana nggak kelihatan. Yang bisa lihat saya sendiri. Orang tua, gundul, rambutnya pakai celana kayak celana goni itu. Jalannya miring gitu. Dia datengin ke saya. Dah, oh ini apa orang aja diem aja. Itu siang kan udah. Malam. Sore-sore jam-jam 7 apa 8 itu. Habis maghrib lah, isak. Nah, saya duduk suruh lihat datang lagi. Wong nggak mungkin dilihat orangnya mau lihat anak saya penasaran mana wong di samping saya duduknya. Yang orangnya itu. Iya. Nggak takut mas. Hah? Ya ngapain takut? Ini langsung cincin tuh nyala semua. Oh gitu. Oh itu berarti cincin itu. Ini galeh kelor. Kan untuk biar itu. Galeh kelor. Kayak buto hijau apa nggak berani kok pakai ini deketin. Ini cubung bulung dari belik anunya Simbah. Ini ya nyala. Oh berarti cincin udah dari keluarga berarti semua. Nah ini kalau ini saya ngambil kan dari Sragen ini. Oh ambilnya dari Sragen. Oh oke. Nggak maksudnya itu karena apa dapatnya itu maksudnya berupa dikasih atau misalkan beli. Ini dari kayu potong kayu yang ada kambiumnya, galihnya itu. Terus dibikin. Oh. Kalau ini udah bentuknya gini, batu gini. Okay. Ini emang untuk netonnya saya sama ibu saya sama. Stulegi, weton, stulegi. Kalau Jawa masih pakai weton-weton. Ya primbon yang kayak gitu. Iya. Nyala ini nyala. Ini nyalanya kan neon, ini agak ungu itu biru. Jadi waktu di Lawang Sewu itu nyala itu cincin. Nyala semua. Terus orang-orang udah ngeliat dong berarti. Nggak ngeliat, yang nggak ngeliatin saya, ngeliatinnya ke sana semua. Saya kan di belakangnya duduk, tapi orangnya tak liatin tunduk, gini diem. Nggak berani ngeliat ya. Nunduk gini kayak kasihan gitu loh, dia tersiksa dulu di sana. Dia hilangnya setannya tuh hilang gitu aja. Tuh. Ya saya udah diem aja, ntar enggak terus hilang aja. Lawang Sewu itu banyak. Iya kan dulu emang katanya buat ini kan. Yang di lantai 2 tuh ada pemuda lagi jongkok ya pakai itu karung goni itu orangnya hitam tuh kayak dia saya lihat istri sama anak saya tak, itu tadi yang jongkok tuh lagi apa meratapi nasib sampai terus habis itu dia langsung hilang kabur cepet. Cukup ya kayaknya ya ngobrol cerita-cerita seremnya ya. Sun sangat mas. Ya. Sampai berbagi cerita ke kawan-kawan alur kehidupan. Semoga ada manfaatnya buat para penonton ya mas ya. Sun. Ya.